ayatil Qur'an. Dari kemarin terkait bab fikih itu sudah syarat-syaratnya sholat, kemudian rukun-rukunnya sholat. Sekarang kita masuk ke sunat-sunatnya sholat. Sunat-sunatnya sholat itu ada yang sebelum sholat, ada yang masuk di dalam sholat, ada nilai kesunatannya. Kesunatan sholat yang sebelumnya, sebelum masuk sholat itu disunatkan adzan dan iqomah. Kalau yang adzan ini hanya laki-laki saja, kalau yang iqomah laki-laki ataupun perempuan. Kalau di rumah kita sekitar sampean mungkin tidak menemukan. Kalau saya pas waktu di Lamongan niku enten langgar wedok, istilahnya langgar wedok. Betul enam ini tapi langgar wedok namun khusus tiang santri itu langsung mewakili jamaah ngoten. Tidak ada adzan, cuma iqomah saja. Nanti kalau Jumatan tidak ada, kalau yang main diri itu mungkin enten yang sepuh-sepuh setri di jamaah Jumatan dari tempat pun kayaknya sudah dibedakan. Makanya mereka perempuan juga ingin berjamaah tapi tidak dijadikan satu dengan para lelaki. Berikutnya ada sunah-sunah sholat yang masuk di dalamnya, ada dukuli pihak. Di dalam sholat itu ada sunat abad sama sunat hayat. Sunat abad ini apabila ditinggalkan kita harus melakukan sujud sahwi. Nopo bahasa sujud sahwinya? Betul apa? Subhana man layana muala rasul yasku dibaca 3 kali. Sujudnya 2 kali, dibacanya subhana man layana muala yasku 3 kali. Terus kalau kita tidak melakukan bagaimana? Maksudnya sudah meninggalkan abad dan tidak melakukan sujud sahwi, bagaimana sholatnya? Sholatnya tetap sah. Sholatnya tetap sah. Jangan sampai kita beranggapan abadnya ketinggalan, ingat terus tidak mau sujud sahwi, sholatnya tidak sah, harus mengulangi buatannya. Sujud sahwi itu juga nilainya sunat. Surat abad itu ada 3 dalam kitab menjadi juz 2 ini. Yang pertama tasyahud awal. Tasyahud awal kemarin saya sampaikan tasyahud awal itu jadi berada di rakaat yang kedua. Itu maghrib, zuhur, asar, maghrib, isya. Tasyahud awal sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian sunat abad berikutnya yang nomor 2 adalah as-shalatu ala nabi fi tasyahudil awal. Tidak mengucapkan tasyahud apa namanya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu maka kita diharuskan sujud sahwi. Kalau tidak sampai itu tahiyat tapi mboten mengucapkan sholawat itu sujud sahwi. Perlu diingat jangan sampai di tasyahud awal kita menghabiskan bacaannya seperti di akhir-akhir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Biasanya ngoten niku. Jadi berjamaah ngoten niku sampai bil alamina inna terbitu masjid. Kamu sih tahiyat awal kembali. Ini salatnya perlu khusus dan diperhatikan bacaannya. Tahiyat awal niku batasnya sampai budi bacaan. Sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ini juga nilai sunat abad 1, 2. Yang nomor 3 nilainya sunat abad niku di kunutnya. Jadi bacaan kunut itu juga sunat abad apabila tertinggal ataupun lupa disarankan sujud sahwi. Kalau tidak melakukan tetap sah sholat. Doa kunut niki ada 2 tempat, di waktu rakaat yang kedua sholat subuh dan juga di sholat witir, di witir yang separuh akhir dari bulan Ramadan. Kalau witir yang selain biasanya di akhir, ini kan ngomongkan kunut, tapi mboten ngomongkan witirnya, jumlah witirnya yang paling banyak itu ada 11 rakaat. 11
setelah sholat isya kita biasanya disunatkan menutup 1 rakaat sholat witir, dibiasakan seperti itu. Berikutnya ini yang paling banyak. Tadi kan ada sunat abad, terus ada sunat hayat. Sunat hayat itu apabila ditinggalkan tidak disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Apa saja sunat hayat? Sunat hayatnya sholat yang pertama raful yadaini, mengangkat kedua tangan, mulai dari takbiratul ihram, rukuk, iktidal ataupun berdiri dari tasyahud awal. Jadi berdiri dari 2 rakaat setelah tahiyat awal berdiri itu disunatkan mengangkat tangan. Jadi kalau ketemu seseorang pas waktu takbir tapi dia tidak mengangkat tangan, jangan kaget. Mungkin sunatnya wong siji mboten. Mungkin dia malah ngerti tapi tidak mau melakukan sunat hayatnya. Berarti ini nokta dan mengangkat tangan itu juga kesunatan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Yang nomor 2, wadul yadi al-yumna, ini yang terusnya tidak saya sampaikan. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, bertempat di bawah dada, di atas pusar tangannya gitu. Ini disunatkan di Imam Syafi'i. Kalau yang lainnya, kalau sampai menemukan ada yang di atasnya tadi, itu tetap sah. Ada yang bawahnya tadi, itu bisa. Ada yang nggak mau mengangkat tangan, silahkan, itu bisa. Yang penting sholat. Yang nomor 3, doa iftitah. Doa iftitah banyak sekali di kita perhatikan, itu banyak sekali keterangannya. Tapi yang familiar, yang biasa kita diajarkan sama guru-guru kita itu yang Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila sampai akhir. Yang berikutnya disunatkan lagi kita membaca ta'awudz setelah sebelum Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, kalau kita biasa mengucapkan ta'awudz terus lupa tidak mengucapkan pun bismillahirrahmanirrahim, karena kesunatan itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillah diulangi lagi, itu bisa jadi kalau ta'awudznya lupa tidak mengucapkan meskipun setiap hari diucapkan, kesunatannya lanjut saja karena kita sudah masuk di rukunnya sholat, bacaannya Al-Fatihah. Kemudian membaca takmin, membaca amin. Waladhdallin, amin sendiri ataupun berjamaah itu disunatkan membaca amin. Kalau nggak mau membaca amin tidak apa-apa. Waladhdallin amin. Kemudian membaca surat setelah Al-Fatihah di ayat di rakaat yang pertama ataupun rakaat yang kedua. Disunatkan ini bagi yang tidak makmum, maksudnya bagi orang yang sholat sendiri. Yang nomor 2 bagi yang jadi imam, makmumnya tidak perlu. Makanya pas waktu sampean contohnya sholat maghrib sama isya, setelah aminnya kita amin dari bacaan si imam, membaca Fatihah selesai, kemudian belum membaca surat setelah Al-Fatihah karena tidak disunatkan kecuali kita membaca surat sendiri. Kemudian al-jahru wal israru, membaca kencang, banter dan membaca pelan di maudhi'i bima, di sesuai dengan tempatnya. Contohnya membaca surat Al-Fatihah sama surat di ayat rakaat pertama dan kedua sebagai imamnya, dan juga membaca amin bagi makmumnya. Kalau yang lainnya israr. Kalau kita mau membaca keras bagaimana? Sholat zuhur sama asar boleh, tapi kan tidak dapat ayatnya. Artinya nok sholat tadi tidak di tempatnya, ini malah berbeda. Yang nomor 8 membaca takbir firrafi wal khafdi. Jadi ketika kita berdiri terus turun semuanya kan ada takbir kecuali pas waktu dari rukuk terus iktidal diganti sami Allahu liman hamidah. Ini disunatkan hayat yang ke-8. Ada yang mengisahkan pas zaman ini Sayyidina Ali pengen berjamaah sholat subuh, terus mau berangkat ke masjid, ada seorang yang sepuh lagi jalan di depannya. Karena Sayyidina Ali mendahulukan ketawaduannya
di sini Anda Pak sore kali yang sepuh itu ndak wani di sini akhirnya bangga melaku nggak wani anu ngantosi. Dan ternyata melewati masjid itu dikiranya orangnya mau berjamaah, ternyata 12 orang Yahudi. Wah, itu agama Islam. Nah, di waktu yang bersamaan niku Kanjeng Nabi niku napa rukuk ndak bangun-bangun niku krana mulyani Sayyidina Ali, mulyani malaikat Jibril itu turun sewiwine separuh niku delehne nggon pas waktu rukuk didelehne napa niki Kanjeng Nabi. Itu sampai sawidan bahkan sahabat itu bisa jadi ono poin syariat baru sampai seperti namanya. Lalu yang nomor 2 malaikat sing jaga matahari itu sampai gandoli matahari ini benda metu dhisik karena mulyane Sayyidina Ali sing di sini ada benda. Yang nomor 10 bacaan tasbih Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal a'la dibaca 3 kali di dalam rukuk sama sujudnya. Kalau yang rukuk Subhana rabbiyal alimi, kalau yang sujud Subhana rabbiyal a'la ini juga dimakan. Yang nomor 11 wal yadaini al faqidaini, meletakkan kedua tangan di atas paha. Terus keterangannya berikutnya itu niki jempol ini jari telunjuknya niku sing ini dijam niki tiada. Yang kemudian silakan duduk iftiras. Kalau dipraktekkan di sambil terjangkau iftiras niku duduk tahiyat ataupun duduk yang lainnya, tahiyat sama duduk yang terakhir sujud. Terus tawarruk duduk di tahiyat akhir, yang terakhir atas nimatu salam yang nomor 2. Niki yang terakhir ini niatul khuruj min sholati, niat keluar dari sholatnya karena sudah selesai sholatnya. Dari keterangan yang banyak tadi, ada yang tanyakan terkait bab sholat? Meskipun tidak ada pertanyaan, silahkan diperhatikan karena ini nilai ibadah bagi sampeyan bagi keluarga yang baik. Bahkan kita turunkan ke para santri, ke anak-anak kita biar mengerti rukun-rukunnya sholat dan juga sunnah-sunnahnya sholat, abad ataupun bayat. Mungkin cukup, terima kasih.